Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang kata kerja atau verba dan kalimat berita. Kalimat berita kita sudah pernah bahas ya nak sebelum UTS, jadi hari ini hanya pengulangan saja. Okay, before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Jadi kata kerja itu menggambarkan sebuah pekerjaan ya nak. Nah, kata kerja itu biasanya adalah sebagai predikat. Contoh ada kalimat ibu memasak sayur sop. Ibu kedudukannya adalah sebagai subjek atau pelakunya. Memasak itu predikat, ya. Apa yang sedang ibu kerjakan? Ibu memasak, ya. Predikatnya adalah memasak. Sayur sop itu adalah objek. Objek itu adalah sesuatu yang Karena ibu memasak, jadi sesuatu yang dimasak itu adalah objeknya. Dalam kalimat ini, objeknya adalah sayur sop. Ciri-ciri kata kerja, seperti yang tadi Miss Puji sudah sampaikan, kata kerja itu adalah kata yang menggambarkan pekerjaan. Jadi, segala sesuatu yang mencerminkan pekerjaan atau kegiatan atau tindakan, itu adalah kata kerja. Contohnya, makan, minum, tulis, mandi, lari, angkat, datang, bangun, dan sebagainya. Ciri-ciri kata kerja yang kedua ialah kata kerja bisa ditambahkan imbuhan, ya. Contohnya imbuhan awalan ditambah ambil menjadi mengambil. Awalan ditambah siram menjadi disiram. Atau ada akhiran an dari kata dasar tidur ditambah akhiran an menjadi tiduran. Kata dasar makan ditambah akhiran an menjadi makanan. Kata guna ditambah awalan dan akhiran kan menjadi menggunakan. Kata pikir ditambah awalan dan akhiran an menjadi berpikiran dan sebagainya. Ciri kata kerja yang ketiga, ia bisa ditambahkan kata sifat. Contohnya adalah Yani berlari dengan cepat. Berlari itu kata kerja, cepat itu kata sifat, ya. Contoh kedua, ibu memasak sayur yang enak. Memasak itu kata kerja, enak itu adalah kata sifat, dan sebagainya. Kata kerja itu ada dua jenis ya nak. Yang pertama, kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang pelakunya atau subjeknya atau orangnya itu melakukan pekerjaan atau perbuatan. Contohnya, Doni menggambar pemandangan. Ya. Artinya Doni melakukan pekerjaan menggambar. Dan biasanya kata kerja aktif ini predikatnya berawalan dan ber ya nak. Contohnya menggambar, bercerita, dan sebagainya. Kata kerja yang kedua adalah kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif, subjek atau orangnya dia tidak melakukan pekerjaan, tapi dia dikenai ya, dikenai pekerjaan itu ya sebagai penderita. Contohnya adalah tas dibawa ibu. Jadi kita balik ya nak, objeknya dulu, tasnya dulu. Biasanya kan ibu membawa tas. Kalau pasif dia dibalik, tasnya dulu. Tas dibawa ibu. Pensil dipakai adik. Mainan terinjak oleh Rudi. Lantai dipel oleh Bibi. Jadi cirinya kalau yang pasif itu objeknya terlebih dahulu. Nah, orangnya belakangan ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana yang aktif dan mana yang pasif. Nah, bagaimana cara mengubahnya kata kerja aktif menjadi pasif atau sebaliknya? Contohnya kalimat aktif
Vira membaca Al-Quran di kamarnya. Ini aktif karena yang melakukan pekerjaan adalah Vira, adalah orangnya atau subjeknya. Vira membaca, Vira yang membaca Al-Quran ya. Nah, kalau kalimat pasif itu dibalik tadi nak. Jadi orangnya belakangan, bendanya dulu ya. Al-Quran dulu. Al-Quran dibaca oleh Vira di kamarnya ya. Jadi ciri-cirinya kalau aktif itu kata kerjanya berawalan me, tadi membaca. Kalau pasif itu di. Jadi Al-Quran yang dibaca gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham ya perbedaan antara kalimat aktif dan pasif. Nah, selanjutnya kita mengulang ya. Sebelum UTS kita sudah pernah membahas tentang kalimat berita. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kalimat berita itu adalah kalimat yang berisi informasi. Jadi hanya memberitahu ya, nak. Jadi bukan bertanya atau melarang atau menyuruh ya, atau bukan kagum. Jadi hanya memberitahu, hanya berisi informasi. Ciri-ciri kalimat berita adalah yang pertama, kalimat harus diawali huruf kapital ya nak. Kalian masih ingat ya pembahasan tentang huruf kapital, bahwa awal kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital. Dan di akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik ya. Yang kedua, kalimat berita itu berisi informasi, dan yang ketiga dibacanya dengan intonasi yang datar saja ya. Kalau kalimat tanya itu kan intonasinya menurun ya. Misalnya apa yang kamu bawa? Nah, itu menurun kalau kalimat tanya. Kalau kalimat seru dia meninggi ya. Masya Allah, indah sekali pemandangan itu gitu ya. Atau hai, jangan dekati pintu itu. Nah, itu meninggi nadanya kalau kata seru. Tapi kalau kalimat berita datar saja, hanya pemberitahuan ya. Contohnya apa? Hari ini aku membawa bekal roti. Titik. Jadi datar ya, tidak bertanya dan tidak menyeru. Beberapa contoh kalimat berita adalah pertama, saya suka makan bakso. Ya, kedua, ibu baru saja pulang dari rumah nenek. Yang ketiga, kereta api jurusan Bandung berangkat pukul 5 pagi. Ya nak, itu tadi adalah contoh kalimat berita. Jadi pembacaannya datar saja ya. Oke, demikian sayang pembahasan kita hari ini tentang kata kerja dan kalimat berita. Oke, kita tutup semuanya. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.